Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah peristiwa Perang Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hal tentang peristiwa Surabaya. Di antaranya adalah latar belakang, kronologi pertempuran Surabaya, insiden di Hotel Yamato, dan serangan arek-arek Surabaya. Latar belakang perang di Surabaya. Berdasarkan sejarah yang ada, awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergantung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNI tersebut di Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Alfred Walter Shorter Malabi yang kemudian membuat sebuah pas pertahanan. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki ke pihak mereka. Adanya perintah pasukan sekutu tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu tersebut. Hal ini yang akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Selain itu, para pasukan sekutu juga pada kenyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka, di mana pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris tersebut pergi menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha untuk mengambil alih serta menduduki berbagai tempat vital yang ada di Surabaya. Yang kedua, kronologi pertempuran Surabaya. Kronologi awal insiden ini di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh MRWVCH Ploegman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini membuat seorang perwakilan Indonesia yaitu Residen Sudirman mendatangi Hotel Yamato tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk diskusi dengan pimpinan sekutu yaitu Ploegman agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadinya keributan. Namun diskusi yang tidak berjalan lancar dan pimpinan mereka yaitu Ploegman menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga yang menjadi puncak kejadiannya, Ploegman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Ploegman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman yaitu Sidik. Namun, Sidik juga tewas yang disebabkan oleh tentara Belanda yang sedang bertugas saat itu. Sudirman beserta pengawalnya yang lain berhasil menghindari insiden tersebut dan segera keluar dari Hotel Yamato untuk mengamankan situasi yang ada. Namun, beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru tersebut dan menyisakan bagian warna merah dan putih saja. Insiden di Hotel Yamato. Setelah adanya kemunculan sebuah pemberitahuan atau maklumat yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus tahun 1945 mengenai penetapan pengibaran terus-menerus bendera nasional Sangsaka Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia termasuk kota Surabaya. Namun, terjadi sebuah insiden di mana kedua belah pihak yaitu pasukan sekutu dan masyarakat Surabaya terlibat dalam perseteruan perobekan bendera yang berada di Hotel Yamato, Tunjangan, Surabaya. Hal ini yang memicu terjadinya pertempuran antara kedua belah pihak. Serangan arek-arek Surabaya.
Perang yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu masyarakat Surabaya dan pasukan sekutu Inggris, pertama kali terjadi tepatnya pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober tahun 1945. Hal ini yang membuat Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan dari Soekarno untuk mencari solusi dan meredakan situasi pada saat itu. Namun, dengan terjadinya bentrok terus-menerus antara kedua belah pihak, membuat pemimpin sekutu Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malaby, meninggal dunia. Jenderal Robert Menseurch mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya pada tanggal 9 November 1945. 1. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. 3. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa ada syarat. Ultimatum yang diajukan tersebut kemudian ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga para pasukan Inggris mulai melancarkan serangan mereka pada tanggal 10 November di pagi hari yang menjadi awal dari pertempuran kedua belah pihak tersebut. Pertempuran yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut mengalami puncaknya tepat pada tanggal 10 November 1945, di mana terjadinya bentrok antara pasukan sekutu serta arek-arek Surabaya ketika pasukan sekutu tersebut hendak menyerang kota Surabaya yang langsung dihadang oleh masyarakat Surabaya. Pertempuran Surabaya ini berlangsung selama 3 minggu, di mana menimbulkan berbagai kerugian besar bagi masyarakat di kota Surabaya dan juga Indonesia. Dalam usahanya melawan pihak sekutu tersebut, arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo yang mengumandangkan pidato berapi-api yang berhasil untuk membangkitkan semangat masyarakat Surabaya untuk melawan dan mengusir penjajah dari negara Indonesia. Setelah 1 tahun terjadinya pertempuran tersebut, Presiden Soekarno yang menjabat menjadi Presiden negara Indonesia saat itu menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November, masyarakat Indonesia akan memperingati hari tersebut sebagai Hari Pahlawan. Oleh sebab itu, hingga kini masyarakat Indonesia masih memperingati perjuangan para pahlawan dengan mengingat jasa para pejuang setiap tanggal 10 November.